وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. الدنيا المحمودة هي التي يصل بها إلى فعل خير أو ينجو بها من فعل شر، والدنيا المباحة هي التي لا يقع بسببها في ترك مأمور وفي الركوب محظور، والدنيا المذمومة على لسان الكتاب والسنة هي التي يقع بسببها في ترك طاعة أو فعل معصية. Bermula dunia yang dipuji ialah dunia yang menyampaikan seseorang dengan dunia itu kepada perbuatan baik atau selamat dia dengan dunia itu daripada perbuatan jahat. Dan dunia yang dibolehkan ialah dunia yang tidak jatuh seseorang dengan sebab dunia itu pada meninggalkan yang diperintah dan pada melakukan yang dilarang. Dan dunia yang tercela atas lisan kitab dan sunnah ialah dunia yang jatuh seseorang dengan sebab dunia itu pada meninggalkan ketaatan kepada Allah atau memperbuat kemaksiatan. Nah, di dalam hikmah ini dijelaskan bahwa dunia itu ada 3 macam. Dunia seperti harta contohnya atau kedudukan, itu terbagi kepada 3 macam. Ada dunia yang baik, dunia yang dipuji. Itu adalah dunia yang menjadi alat seseorang untuk berbuat baik, atau dengan dunia itu dia terhindar daripada perbuatan jahat. Nah, ini dunia yang baik. Contohnya yang memperalat seseorang dengan dunia itu kepada perbuatan baik seperti menunaikan zakat. Nah, itu duit dijadikannya alat untuk berbuat kebaikan. Apalagi silaturahim, naik haji, umrah, membantu orang kesusahan, membangun sarana kebaikan, masjid, sekolahan agama atau lainnya. Nah, itu dunia yang jadi alat dia untuk berbuat kebaikan. Atau dengan dunia itu dia selamat dari berbuat jahat. Dengan sebab dia ada mempunyai dunia, dia terhindar daripada mencuri. Nah, dia terhindar daripada mengambil harta orang. Nah, itu dunia yang bagus, dunia yang dipuji oleh agama, dunia yang tidak dicela. Itulah yang dimaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu di tangan orang yang saleh. Nah, di tangan orang yang saleh dunia itu menjadi baik, karena mereka
orang salih itu mendapatkan dunia dari cara yang halal, dan mereka gunakan dunia itu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan atau terhindar dengannya daripada perbuatan jahat. Baik perbuatan jahat itu daripada dirinya atau perbuatan jahat itu dari orang lain. Misalnya ada orang ini kalau kada diberi bisa mengganggu. Kan ada manusia kayak itu, bila kada diberi bisa mengganggu kita. Nah, kita beri orang itu. Nah, dengan adanya kita beri orang itu, maka orang itu terhindar dari berbuat jahat dengan kita. Nah, itu pun satu kebaikan, itu pun satu ketaatan. Nah, jadi memberikan duit kepada orang itu merupakan perbuatan yang baik. Baiknya apa? Pertama, menjaga diri kita jangan sampai dianiaya. Yang kedua, baiknya orang terhindar daripada kezaliman. Orang terhindar daripada berbuat jahat karena sudah kita beri sesuatu orang itu. Nah, dunia seperti ini dunia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memanfaatkan dunia seperti demikian. Nah, yang kedua, dunia yang dibolehkan. Artinya dunia yang dibolehkan ini dia tidak dipuji, tidak dicela. Yaitu adalah harta benda misalnya yang tidak membuat dia meninggalkan yang disuruh, tidak membuat dia melanggar hukum Allah. Nah, ini dunia ini di tangannya kadang membuat inya maksiat, kadang membuat inya lupa kepada perintah Allah. Inya berisi duit dimakannya, makan sorangan. Nah, inya berisi duit tukarakannya lawan pakaian yang inya suka. Inya berisi duit ditukarakannya lawan apa-apa yang boleh ditukarakan. Nah, selama itu kada termasuk yang dilarang oleh Allah. Nah, selama itu kada termasuk yang maksiat. Jadi dia dapat duit, mukarnya makanan yang nyaman-nyaman, inya makan. Amun inya disyukurinya, nah itu lain, itu bagus ngarannya. Nah, inya kada bersyukur apa-apa. Inya dapat duit yang halal, tukarakannya ke pakaian yang bagus. Bukan untuk bagak, bila bagak ngarannya jadi dosa pulang, jadi kada baik lagi. Cuma inya ketujuh pakaian yang baik-baik, bukan maagaki orang. Inya ketujuh makan-makan yang nyaman, bukan hendak maagaki orang. Nah, semata-mata inya ketujuh sesuatu yang baik-baik. Nah, jadi perbuatannya itu adalah mubah. Artinya kada melanggar hukum Allah dan kada melalaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dunia yang mubahah, dunia yang dibolehkan. Nah, yang ketiga, dunia yang dicela. Baik Al-Qur'an mencela maupun hadis-hadis Rasulullah. Nah, dunia yang dicela itu adalah yang membuat seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah atau membuat dia melakukan maksiat. Nah, ini dunia yang dicela. Mencari duitnya sudah dengan cara yang salah, dapat duit digunakannya kepada cara yang salah, digunakannya untuk berpuya-puya, digunakannya untuk perkara yang maksiat, inya lupa lawan perintah Allah. Karena urusan dunia sembahyangnya tertunda, karena urusan dunia hak-hak kewajibannya tertunda. Nah, ini dunia yang dicela oleh agama. Itu yang disebut Nabi kita, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat oleh Allah. Nah, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga sesuatu yang ada di dunia itu. Jadi dunia ini dilaknat oleh Allah dan yang ada di dunia pun dilaknat oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena dengan dunia itu dia kada ingat lagi suruhan Allah.
Mesti disyukuri kada ingat lagi, mesti dizakati kada ingat lagi. Nah, dengan dunia itu dia melakukan maksiat-maksiat, nukar pakaian yang dilarang oleh agama, makan makanan yang dilarang oleh agama. Nah, itu dunia yang dilaknat oleh Allah. Jadi pada hakikatnya dunia itu sebenarnya adalah netral. Dunia itu baik kada baik kada. Nah, tergantung orang yang memiliki dunia itu. Itu pada intinya. Jadi Allah menciptakan dunia itu netral. Dipadahkan baik kada dunia itu, dipadahkan kada baik kada. Tergantung siapa yang memegang dunia itu. Kalau dunia itu dipegang oleh orang yang saleh, maka dunia akan jadi terpuji di tangannya. Kalau dunia itu dipegang oleh orang yang jahat, maka dunia pun akan jadi dilaknat di tangannya itu. Nah, seperti halnya kedudukan, pangkat, jabatan, sebenarnya itu sesuatu yang netral. Sebab pangkat kedudukan ini tergantung yang mendudukinya. Di tangan orang-orang yang salih, maka pangkat kedudukan ini dijadikannya alat untuk memakmurkan manusia. Dijadikannya alat untuk memudahkan segala macam urusan. Dijadikannya alat untuk menyebarkan syiar Islam. Kan mudah. Orang kekuasaan itu sebenarnya nyaman. Nak maulah acara keagamaan nyaman. Duit di tangannya, kekuasaannya. Ulah acara ini. Apa sulitnya? Izin di tangannya. Nah, kalau orang yang memegang kekuasaan, orang yang saleh, maka kekuasaan menjadi kekuasaan yang dipuji oleh agama. Menjadi kekuasaan jabatan yang dipuji oleh agama. Karena semuaan di tangannya. Nah, tapi kalau ini orang yang punya kedudukan, punya jabatan ini, orang yang jahat, nah, maka jabatan, kedudukan dijadikannya alat untuk menganiaya orang. Mengambil hak orang lain. Mengadakan kegiatan-kegiatan kemaksiatan. Siapa yang wani melarangnya? Misalnya penguasa yang kada baik tiap malam mengadakan karaoke, siapa yang wani menangatnya? Karaoke tiap malam. Karena penguasanya kada bagus. Dengan jabatan itu jadi maksiat. Nah, banyak orang jadinya. Nah, kalau penguasanya ini bagus, diadakannya acara pengajian, orang banyak. Nah, jadi penguasa yang bagus. Jadi kekuasaan, jabatan sebenarnya kada terpuji, kada tercela. Nah, tergantung siapa yang memegangnya, siapa yang mengikutinya. Jadi jar Nabi, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu bila di tangan orang-orang yang salih. Nah, dia dapatkan dunia dengan cara yang baik dan dia gunakan dunia itu di cara yang baik juga. Nah, jadi hikmah ini menjelaskan bahwa 3 macam dunia tadi. Jadi orang yang hubbud dunia, mencintai dunia, itu kada tentu kada bagus. Kada tentu kada bagus. Nya cinta lawan dunia. Kenapa ikam cinta lawan dunia? Jarinya dengan dunia ini aku nyaman. Nah, aku sayang lawan duit. Dengan duitnya aku nyaman. Beri orang nyaman, nak bersedekah nyaman, nak naik haji nyaman, membantu orang garing nyaman. Nah, lalu dia cinta dengan duit. Nah, ini cinta dunia yang terpuji. Cinta dunia yang tercela, nah, dunia dijadikannya alat untuk memuaskan hawa nafsu, dijadikannya alat untuk maksiat kepada Allah, digunakannya alat untuk beragak, bersumbung, nah, supaya harap pada orang lain. Nah, itu dunia, cinta dunia yang tercela. Nah, kenapa hadis Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah? Ujar Nabi, cinta dunia itu merupakan akar segala macam kejahatan. Nah, Nabi kita mengatakan bahwa cinta dunia itu sumber segala macam munkar. Karena kebanyakannya orang yang cinta dunia itu lalai kepada Allah.
Itu Nabi kita memakai aglabiyah ngarannya, kebanyakannya. Umumnya orang yang cinta dunia itu sesat. Nah, kalau Nabi kita sebut cinta dunia itu membawa kepada kejahatan. Nah, umumnya kayak itu. Kebanyakannya kayak itu. Orang yang cinta dunia itu kebanyakannya lupa sembahyang, lupa hak orang, segala macam. Kebanyakannya itu. Kalau Nabi memakai kebanyakan, sehingga dijadikan satu kalimat cinta dunia pokok dari segala kesalahan, karena kebanyakannya itu. Nah, jarang ada dunia itu di tangan orang-orang saleh. Nah, sedikit ada dunia di tangan orang yang saleh, orang yang menjadikan dunia sebagai alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jarang. Nah, karena jarang itu Nabi kita kadang memasukkan dalam kalimat itu langsung sidin sambat hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, karena kebanyakan demikian. Seperti hadis tadi, ad-dunya mal'unah, dunia dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat Tuhan yang ada dalam dunia. Maka ada dunia yang baik. Nah, karena kebanyakannya kada bagus. Kebanyakannya dunia ini membuat orang jadi lupa kepada Allah. Kebanyakan dunia membuat orang lalai daripada perintah Allah. Lalu Nabi sebut dunia malaunah, dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minan nas may yaktafi bil isyarati 'anit ta'yin. ومنهم من يحتاج إلى التصريح مع الرفق واللين ومنهم من لا يجدي فيه إلا التعنيف والتخشين ومن لم ينتفع بذا ولا بذاك فهو من الشياطين. Sebagian manusia ada orang yang cukup dengan isyarat, kada perlu dijelaskan. Sebagian manusia ada yang cukup dengan isyarat. Nah, diisyaratkan demikian, dia sudah mengerti, dia sudah paham bahwa itu misalnya perbuatannya itu kada baik. Nah, diberi isyarat sudah mengerti bahwa ini salah. Kada perlu dijelaskan apa kesalahannya, kada perlu. Cukup dengan isyarat. Arti dengan kata-kata yang kada mengarah langsung. Isyarat itu. Nah, misalnya ujar seorang abah lawan anaknya atau guru lawan muridnya, melihat orang ini misal akhlaknya ada yang kurang bagus. Nah, lalu ujar guru ini, ujar abah ini, misalnya abahnya, wah ini banyak kekanakan akhlaknya kada bagus lagi sudah. Nah, ini sudah mengerti bahwa aku artinya nih, karena kelakuanku nangka ini. Nya paham sudah. Nah, ada nangka itu. Cukup dengan isyaratnya sudah mengerti. Kekanakan wah ini sulit disuruh berbuat baik. Kekanakan itu umum, kada perlu ditunjuk. Hitam ini kada baik, kelakuan kada usaha itu, ini mengerti aja sudah. Wah ini kanakan banyak yang kada karuan lagi kelakuannya, sudah kada bagus lagi akhlaknya. Ohnya sudah mengerti. Berarti abahku ini menyindir aku. Nah, abahku ini sudah menyindir aku. Ini orang pintar, orang paham orangnya. Bila orang paham lawan nangka itu, kada perlu ditunjuk. Yang kita hadapi ini orang yang paham lawan isyarat, kada perlu ditunjuk, cukup dengan isyarat, karena dia mengerti. Wa minhum may yahtaju ila tasrih ma'ar rifqi wal lin. Sebagian manusia itu ada yang perlu kepada penjelasan disertai lemah lembut. Disertai lemah lembut. Inya mun diisyarat macam itu kada mengerti.
Menjadi kita sekarang ini kanak-kanak susah diatur. Kanak-kanak sekarang ini kada kawa lagi dididik. Inya kada mengerti pada dirinya yang disindir tuh kada mengerti. Dikiranya kekanakan orang lain. Inya kada ngerti. Nah, kalau inya kada mata paksa kita jelas. Nangko maksud tuh ya ikam maksudnya. Ikam nangko maksud. Ikam nang kada kawa lagi diatur, kada kawa lagi disuruh baik, kada kawa lagi dengan lemah lembut. Nah, karena isyarat kada mengerti, kada paham. Lalu kita tunjuk, kita tunjuk. Wa minhum man la yujdi fihi illa at-ta'nib wa at-takhshin, dan sebagian manusia lagi ada yang tidak memberikan manfaat pada dia melainkan kasar, keras. Nah, jadi orang ini kita isyarat jelas sudah kada mengerti. Kita bersikap lemah lembut lawan inya, dikiranya kita kada sarip, dikiranya kita katuju aja lawan kelakuannya. Mungkin kita masih bersikap lemah lembut lawan inya, dikiranya kita masih katuju. Nah, bila orang macam ini kita mesti keras, mesti kasar. Kenapa? Karena isyarat sudah kada paham, dengan lemah lembut kada mengerti. Terpaksa kita bertunjuk dengan kasar. Wa man lam yantafi bidzaka wala bidzak, orang yang kada bisa mengambil manfaat dengan ini dan tidak pula dengan itu, diisyarat kada mengerti juga, ditunjuk dengan lemah lembut kada paham juga, dikasari tetap kada paham juga. Nah, bahwa minas syayatin, ini bukan manusia, ini syaitan ngarannya. Ini syaitan. Kada kau diingun lagi, artinya syaitan itu. Kada kau diingun lagi. Kenapa dituduhi isyarat kada paham, dituduhi dengan lemah lembut kada mengerti, dikasari diberi sanksi tatap kelakuannya, paksa diusir. Nah, syaitan itu kan diusir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim terkutuk, terusir, al-matrud. Nah, jadi bila orang macam itu sudah kada kawa diurus lagi, artinya macam-macam cara sudah menasihatinya, kada kawa juga menurut. Nah, bahwa minasyayatin, maka ini orang termasuk syaitan, kada kawa dipelihara lagi artinya. Nah, kada kawa lagi diingun orang ini. Waliha ulail arba'ati amsalun minal bahaim, bagi mereka yang empat itu ada perumpamaan daripada binatang. Pamasalul awal masalud dabbah al-muzallalah, perumpamaan yang pertama dengan isyarat sudah paham bahwa akunya ditagur. Dengan isyarat sudah mengerti akunya ditagur nih. Itu seperti dabbah tunggangan yang dihinakan, yang sudah patuh. Tastagni, engkau terkaya, antul jimaha, daripada apa? Tul jimaha itu menarik tali kendalinya, au tadribaha, atau engkau pukul, kada perlu. Ini tunggangan, kita bisa tunggangan kuda. Untuk melajui kuda ini ada yang mengerti sudah. Kada perlu kita tarik talinya, kada perlu kita pukul. Imbah kita pina rencak bagagah di awak kuda, oh kuda ini paham, berarti aku harus laju, jangan gimit lagi. Ini menunggang kuda nih, menunggang kuda ini pina belisah di atas kuda, mat baalih duduk, bekisar duduk, nang penunggang kuda nih. Kalau kuda nang mengerti, oh berarti menunggang aku ini hendak aku laju. Kada sarana ditarik talinya, apalagi dipukul, ini sudah mengerti maksudnya nang penunggangnya harus jalan laju.
Nah, itu kuda yang bagus. Nah, kada sarana ditarik tali, apalagi dipukul sudah paham. Wa masalus sani, umpama yang kedua, masalud dabbah allati taktafi bil khitam duna darbi. Nah, perumpamaan yang kedua, perumpamaan tunggangan yang cukup dengan ditarik talinya, kada usah dipukul. Kita nunggang kuda, gimit jalan kuda nih. Kita bagagah di atasnya kada mengerti, pada disuruh balaju. Mbak kita tarik talinya, kalau balaju nya. Nah, ditarik dulu maka hanyar balaju. Kita bagagah aja nya kada balaju, bila kada ditarik, nah hanyar balaju. Nah, ini contoh manusia bila sudah disuruh dengan lemah lembut, nya paham, nya mengerti. Wa masalus salis, perumpamaan yang ketiga, masalud dabbah allati la tastaqimu illa bid-darbi waz-zajri. Perumpamaan tunggangan yang tidak lurus dengan dipukul, dikarasi. Kita bagagah kada mengerti, kita tarik talinya tatap gimit jalannya, kita pukul nah hanyar laju. Jadi ada juga manusia macam itu, diberi isyarat kada paham, kita padahi lemah lembut kada mengerti, yang dijinjit hanya paham. Nah, ada juga ya kayak kuda yang dipukul hanyar belaju. Nah, wa masalur rabi', perumpamaan yang keempat, nang isyarat kada mengerti, nang lemah lembut kada mengerti, nang dikasari kada mengerti juga. Masalud dabbah, perumpamaan tunggangan, in khatamtaha aw darabtaha izdadat nufura. Jika engkau tarik talinya, engkau pukul dia, bertambah liar. Tambah liar. Nah, kuda nama jam itu kada kau diingon lagi, dijual lagi sudah. Apa kada kau diapa-apai. Nah, jadi ada perbandingan di antara manusia-manusia tadi. In syi'ta an takuna hurran fatruk kull amrin illam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu tirara. Jika engkau hendak merdeka, tinggalkan tiap-tiap perkara. Jika engkau tidak tinggalkan ia secara sukarela, engkau tinggalkan dia terpaksa. Artinya kalau kita hendak merdeka dengan dunia, kita hendak merdeka dengan suatu jabatan, dengan suatu kedudukan. Nah, kita kada hendak jadi budaknya kedudukan, kita kada hendak jadi budaknya jabatan, kita hendak merdeka. Tinggalkan jabatan itu, tinggalkan jabatan itu, niscaya kita jadi merdeka. Kenapa sebabnya? Karena jabatan ini bila kita kada tinggalkan secara sukarela, dia akan terpaksa kita tinggalkan. Satu, habis masa jabatan, mau kada mau diambil orang. Nah, atau kita mati di tengah jalan, nah otomatis jabatan hilang. Nah, jadi artinya kalau kita hendak merdeka dari sesuatu, tinggalkan sesuatu itu. Yang mana bila kita kada meninggalkannya secara sukarela, kita akan meninggalkannya secara terpaksa. Ma'urifa qadrus syai bimisri jiddih wala tasallal musabu bimisri zikrihi man usiba bimisri musibatih. Tidak dikenal kadar sesuatu dengan seperti lawannya sesuatu. Tidak diketahui nilai sesuatu melainkan dengan seumpama lawannya sesuatu itu. Kita sihat, kita ini sihat. Seapa besarnya nilai sihat itu kita kada tahu. Bila kita kada garing maka, bila sudah garing, tahu betapa besarnya nilai sihat itu. Selama kita belum garing,
kita kada tahu harga sihat tuh kayak apa. Kada tahu harga sihat, bisa dibuang-buang sihatnya. Begitu kita lumpuh, oh tahu betapa besarnya nilai sihat itu. Kita berduit, kita kada tahu kayak apa nilai nyamannya berduit itu. Bila sudah habis duit, nah tahu. Sakitnya kada berduit. Anak ini kada kawa, anak itu kada kawa. Duit 10.000, kita kada tahu nilai 10.000 ini inting benar nih. Begitu kada sing duitan lagi, tahu 10.000 itu ganam korabade berapa biji kawa. Sudah duitnya kada ada lagi duitnya ada, nah kita kada tahu nilai nikmat itu. Nah, jadi artinya tidak dikenal nilai sesuatu melainkan tidak dikenal nilai sesuatu dengan seumpama lawannya. Wala tasallal musabu bimisli zikri man usibu misli musibati, dan tidaklah terhibur orang yang kena musibah dengan seperti mengingat dia orang yang ditimpa musibah dengan seperti musibahnya. Orang kena musibah, hendak mahibur inya itu no paling nyaman mahibur datangakan orang nang musibah nang sama inya atau lebih pada inya. Itu lebih menghibur inya daripada ungkapan-ungkapan macam-macam kata-kata. Apakah ini orang kena musibah kita hibur dengan ini itu biasanya. Tapi kita datangkan orang nang sama inya, nah terhibur hatinya. Karena musibah itu bila makin banyak dirasakan oleh orang jadi ringan. Jadi ringan. Jadi musibah bila saurangan namanya nyandangnya lalu jadi berat. Macam apa musibah? Aku tadi kehilangan duit 100.000. Duit ini tupang ada bisi. Sedihnya. Aku bisa juga hilang duit 1.000 juga ada sing duitan lagi. Nah ada kawan taringan nih tuh. Nah ada nama ngawani. Datang pulang saya kong berkisah pulang. Aku 1 juta lagi hilang, makin nyaman lagi 100.000 ini. Itu lebih efektif daripada kata-kata yang sabar, banyak pahala. Itu kada seberapa menghibur nih tuh. Tapi kalau hibur dengan orang yang dapat macam inya musibahnya atau lebih parah pada inya terhibur. Karena musibah bila dipikul oleh banyak orang menjadi ringan. Bila saurangan aja berat jadinya. Wala tasallal musab bimisli zikrih man usiba bimisli musibati. Man syagalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadrah. Barang siapa yang sibuk akan dia menunaikan hak Tuhan, lupa hak dirinya, lupa hak saudaranya, itu orang disebut abdul hadrah, hambanya hadratullah. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Ini makamnya makam Abu Dzar. Abu Dzar kada tahu di awak, kada tahu di bini, kada tahu di kawan, siang malam hanya beribadah kepada Allah. Nah ini Abu Dzar Abdul Hadrah. Wa man syagalahu al-qiyam bi haqqi nafsihi anil qiyam bi haqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fa huwa abdus syahwah. Barang siapa yang sibuk akan dia mengurus hak dirinya, lupa hak Tuhannya, lupa hak saudaranya, itu namanya hambanya syahwat. Ini kada mikirakan Tuhan, kada mikirakan kawan, yang penting dirinya nyaman. Ini ngarannya hambanya syahwat. Hambanya syahwat. Wa man syagalahu al-qiyam bi huquqi ikhwanihi 'ala al-qiyam bi huquqi rabbih wa huquqi nafsihi fa huwa 'abdur riyasah. Barang siapa yang sibuk akan dia melaksanakan hak saudaranya, lupa hak Tuhannya dan hak dirinya, itu budak jabatan, budak kedudukan. Ini kada mau urus dirinya, kada mau urus Tuhannya, yang penting rakyat yang diurusnya.
sembahyang kayaknya nang kada, kanang makan, kanang kada, yang penting rakyat nyaman. Ini ngarannya budak kedudukan. Kada baik juga itu. Yang penting rakyat nyaman, seorang kayak apakah? Sembahyang kanang kada kah lagi. Nah, ini budaknya jabatan. Wa man syaghalahu al-qiyam bi haqqi rabbih wa huquqi ikhwani anil qiyam bi huquqi nafsih fa huwa sahibu wirasah. Nah, orang yang sibuk mengurus hak Tuhannya, mengurus hak saudaranya, dia melalaikan terhadap hak dirinya, itulah sahibu wirasah, itulah orang yang warasatul anbiya. Artinya inilah sahibu wirasah. Nah, inya kada mau urus lagi dirinya. Yang penting lawan Tuhan baik, lawan kawan-kawan baik. Dirinya kayak apakah? Nah, ini sahibu wirasah. Nah, yang paling sempurna lagi daripada yang semuaan ini, orang yang bisa melaksanakan hak Tuhannya, hak saudaranya, hak dirinya. Nah, itu al-akmal, yang paling sempurna. Karena ujar Tuhan, wa atu kulladzi haqqin haqqah, berikanlah tiap-tiap itu akan haknya. Hak Tuhan diselesaikannya, hak saudaranya diselesaikannya, hak dirinya pun diselesaikannya. Itulah yang paling sempurna. Seperti makamnya Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi, hak Tuhan jalan, hak saudara jalan, hak diri jalan. Nah, semuanya teratur dengan bagus. Ada saatnya menunaikan hak Allah, sembahyang, baca Quran, berzikir, bersalawat. Ada saatnya menunaikan hak bini, hak anak, hak saudara. Nah, ada haknya di saat menunaikan hak diri kita seorang, seperti makan, guring dan sebagainya. Semua untuk berjalan dengan bagus, itulah al-kamil, yang sempurna daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat situ, ajaban liman yatlubud dunia. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa bi'atika wan nar. Allahumma innaka afuwwun kariim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin bil khairat ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.